Shalom, shalom, shalom. Lambaikan tangan saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Telah lahir hari ini Kristus Yesus di kota Daud. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya.
anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Mari saudara kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur atas kasih setiamu, kami boleh bersama-sama merayakan hari Natal, hari kelahiran-Mu Tuhan. 2000 tahun yang lalu, karena kasih-Mu yang besar, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk lahir ke dunia, membawa kabar sukacita. Dan biarlah kiranya hidup kami boleh mensyukuri kabar sukacita itu. Dan juga bukan hanya kabar sukacita, tetapi juga damai sejahtera, pengharapan keselamatan yang daripada Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh menghidupinya dalam kehidupan kami, dengan hidup menjadi agen-agen kasih karunia Allah di mana kami berada. Kami serahkan perayaan Natal pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Saudara diundang bertepuk tangan. Ayo, rempul.
rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebuah pujian yang indah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan anaknya yang tunggal. Bait pertama singer akan menyanyikan terlebih dahulu lagu ini. Karena begitu Bapa cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Bersama-sama. Karena begitu Bapa cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena begitu Bapa cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak
kuasa, melainkan dapat hidup tenang. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Di final sebuah ajang pemilihan idol, MC mengumumkan bintang idol terpilih Indonesia. Indonesia memilih selamat untuk Bella, kamu sudah menjadi idola baru Indonesia. Bella, sang bintang idola baru, berkibar-kibar dan berkiprah di dunia entertain. Dia berhasil merebut hati jutaan fans anak muda. Bella banyak diundang untuk mengisi acara-acara di televisi. Wajahnya muncul di mana-mana, baik sebagai penyanyi maupun bintang iklan. Suatu hari, sang idol baru kembali dari konser disertai dua asistennya, Acil dan Amin. Gimana menurut kalian? Perform aku oke kan? Wah, pecah gila bos konsernya luar biasa banget. Bos saya sudah menjadi diva baru, luar biasa, hebat. Hebat kan? Gue gitu loh. itu tadi penonton semuanya bukan bela. Coba lihat baju gue. Bila idol. Wah, macam mana lah. Keren. Iya dong, akhirnya. It's my dream. This is
usahaku selama ini gak sia-sia. Pokoknya begini deh, kalian berdua, Acil dan Amin, kalian pastikan konser-konsermu harus viral. Viral, Amin. Ya, di televisi, di Instagram, di TikTok, di YouTube, semua harus ada berita konserku. By the way, next kita kemana? Perform di mana? Kalau aku sudah atur begini, kita bakal keliling-keliling itu Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Lote. Bosnya mau kondisi nanti dulu. Apakah lebih baik bosku istirahat dulu? Istirahat ya jalan. Wah, Apa orang kesel capek? istirahat? No. Apa you bilang? Capek? No way. Asal honor oke, aku ambil sih. Yang penting duit ya. Nah, jangan lupa. Kalian pastiin ya, mereka yang undang aku harus orang-orang yang keren, yang luar biasa, yang kaya raya, yang tajir. Pokoknya aku mau yang jobnya oke, semuanya oke, fasilitasnya oke. Aku nggak mau tuh ya perform di acara-acara receh di kota-kota kecil, ngabisin waktuku aja. Aku kan idol gitu loh ya kan, ya beda level lah. Ya, ngerti ya kalian berdua ya? Ya, ingat ya, jangan asal deal, ingat. Silakan, singkat sebentar lah. Telepon siapa nih? Ada telepon? Telepon kau lah. Halo? Halo? Siapa ya? Aja kan kenek? Di sini? Ya? Perkenalkan, saya Frankie dari Gereja Sion. Oh, Kami berencana mengundang Bella Idol untuk tampil di acara Natal gereja kami. Kira-kira bisa nggak ya? oh, itu sih tergantung. Anda bisa nggak untuk persyaratannya dari kami? Memangnya apa saja syaratnya? Wah, akeh, banyak. Sing pasti ya, honornya harus sesuai. Fasilitasnya, minum di hotel bintang 5, VIP. Dan ajak kelaten. Jangan lupa, Anaron galon 88, Adaron galon 88. Buat mandi, Bella. Waduh, mandi. Apa? Air galon? Air galon buat mandi? Ya, Kenapa begitu? maklum, kulitnya Bella aja sedikit. Orang bisa kena baju si kotor, elepetan. Oh begitu. Baik, nanti akan saya sampaikan ya. Ngomong-ngomong, kapan saya bisa dapat keputusannya? Tolong dipertimbangkan. Dulu Bella waktu kecil bergereja di Sion. Pasti Bella ingat. Oh gitu ya, ya wes. Kalau situ oke, nyong ya oke. Jadwalnya nanti nyong lihat dulu ya. Nanti ditelepon balik kali nyong. Saya tak ngomong di set. Itu ya. Baik, terima kasih ya. Macam mana? Ada duit nggak? Anak-anak cowok. Bosek. Kali kau. Bosek. Tadi ada yang telepon nyong. Ada job di kota kecil di gereja GKI Sion di Tasikmalaya. Bosek katanya gereja di situ dulu ya. Di Tasikmalaya, bosek. Tasik, gereja Sion. Oh gacil, nggak mau. Nggak terima. Pokoknya mereka ngerti nggak sih aku siapa? Kan nggak mungkin. Aku udah bilang aku tuh nggak mungkin tampil di gereja-gereja kecil. Nggak mungkin aku mau ditampil di kota-kota kecil, di tempat-tempat receh. Aduh, beda kelas lah ya. Levelnya tuh sekarang bintang idol nasional superstar. Nggak bisa dong tampil di sembarangan tempat. Yang lokal-lokal mah lewat. Oke. Pokoknya you ngerti kan, yang lokal-lokal lewat. Aku nggak mau, pokoknya nggak mau. Ya wes lah, nanti nyong tolak baik lah. Lagi-lagi nih ya, kalau bosnya ya. Ya. Telepon. Handphone aku nih. Kelihatannya aku tidak dapat job desa ini. Wah, beda nih handphonenya beda bunyinya
lihat nih. Halo. Ya, betul. Dengan siapa ini? Oh iya, betul. Sama mami ya? Maminya Bella? Oh iya, ada. Betul. Baru pulang konser. Baik, sebentar ini, sebentar. Kanjeng mami. Ini lebih begini, Mbak. Ya, Mami. Halo, Bella sayang. Selamat ya, konsernya sukses. Thank you, Mam. Kamu pasti capek banget. Istirahat ya, jaga kesehatan. Jangan lupa makan loh. Aku siap, Mam. Don't worry, tenang aja. Makan, Mam, tetap jalan. Oh iya, besok kan hari Minggu. Jangan lupa ke gereja ya. Ibadah dulu, wajib loh. Aduh, Mam, gak bisa dong. Jobku kan padat, weekend lagi. Sabtu Minggu itu waktunya aku manggung sana sini. So, sekarang aku skip dulu ya gerejanya ya. Nanti aja kalau jobku sudah ya jarang-jarang gitu aku baru ke gereja lagi. Lagian Mam, sekarang kan bisa online gerejanya ya. Jadi aku gak perlu dong ke gereja. Anak Mami gak bisa gitu dong. Ibadah itu kewajiban kita. Hari Minggu itu waktunya kita ke gereja. Masa sejam aja nggak bisa sih? Iya, oke bos. Nanti deh aku suruh Acil atur jadwalku. Udah ya Mami, aduh aku mau tidur dulu deh, aku capek banget, besok aku ada show. Bye Mami. Oke, bye. Tuhan berkati ya sayang. Si Mami. Dapat duit Ton. Dapat duit cerewet amat sih si Mami itu. Masa kita harus batalin semua jadwal? Nggak bisa kan? Mami suruh aku ke gereja ya nggak bisa kok. Nanti ratingku turun ya kan? Kita kan Cuan. ya, kita kan harus eksis ya nggak? Itu. Aduh, kita harus eksis Ton. Hari ini mana ada kita buang-buang waktu ya. Yang penting kita cari duit karena kita di puncak ini. Bener. Itu. Dengerin, bosnya, nyok punya rencana. Kenapa? Tapi biar internetnya bosnya naik. Itu bintang cantik yang bersuara emas. Ya. Gimana kalau kita kunjungan ke panti-panti asuhan? Bagi-bagi kado, kasih hadiah, ada wartawan, viralin bosnya di mana-mana ada. Nyok punya kenalan ibu panti, wongnya aku baik, Wimen. Oh, Itu. Wimen. Nah, Gimana? nanti kita keliling bahwa itu wartawan. Kita masukin sosial media, kita masukin ke dicek, insert, ya punya semua lah punya. Asal ajaran patroli. Iya betul. Good idea guys. Tumben aja sama Mami kita. Enggak, kalau followerku sudah 10 juta kali baru aku naikin gajinya. Ya udah, gini. Sekarang kalian siapin segalanya, hubungin panti asuhan itu, kenalan kamu kecil, dan jangan lupa hubungi wartawan media. Pokoknya harus tayang semua di infotainment televisi dan media sosial kegiatan kita ya. Siap, bos. Siap. Ya, siap. Udah, aku capek, aku mau sholat dulu. Bisa lah, yuk. Ayo sekarang kita. Pas, Pak. Salam sana. Sauna. Mantap deh. Akhirnya kita di mana Bella, Acil, dan Ani berkunjung ke panti asuhan dengan membawa banyak bingkisan untuk dibagi-bagikan. Dengan hebohnya mereka diikuti oleh wartawan yang akan meliput kegiatan itu. Omongan udah wartawan.
Tuhan, sini kamu senang sekali bisa kedatangan artis cantik bersuara emas. Biasanya saya cuma bisa nonton di TV, sekarang bisa ketemu langsung. Ternyata Mbak Bella ini selain cantik bersuara emas, baik juga ya, mau berbagi sama teman anak-anak nanti di sini. Terima kasih loh ya. Aduh, sama-sama Bu. Ini saya bawa lukisan buat anak-anak. Tapi Bu, sebelum bagi-bagi lukisan kita boleh foto-foto sama syuting-syuting dulu ya Bu. Biar penggemar saya tahu kalau saya sudah bantu-bantu di sini. Dan satu lagi siapa tahu kan Ibu juga bisa jadi terkenal karena saya masuk televisi gara-gara saya Bu. Mama, nggak usah malu saya kalau di foto. Sebentar saya panggilkan anak-anak dulu ya. Anak-anak. Wah, anak-anaknya banyak. Ayo, sama-sama sini. Pak, baju juga. Sini, Udah bagi-bagi bagiin ya. Ini rapi ya. Di sini, aja putar, ya. Ya, yuk foto dulu yuk, foto dulu. Foto. Langsung upload. Ya. Udah. Gila. Balik mana? Ada sini balik mana? Oh, ayo. Sama Om sini, ayo. Itu kok sepertinya Bang Edo ya? Kok di sini ya? Ngapain ya? Masa sih kerja di sini? Gak mungkin deh. Kenapa ngomong begitu, Non? Kayak lihat hantu. Nonnya kenal sama Mas itu. Masnya itu setiap 1 bulan sekali masak, Non, untuk anak-anak panti di sini. Masakannya enak loh, Non. Anak-anak panti di sini juga suka. Anak-anak panti di sini juga dekat tuh sama Masnya itu. Biasanya anak-anak panti di sini panggil Masnya itu dengan sebutan Kak Edo, Non. Wait, sebentar Bu. Maksud Ibu Bang Edo yang itu? Kalau tadi Ibu bilang Bang Edo masak sendiri buat segini banyaknya anak-anak. Ibu tahu kan siapa Bang Edo kan? Bang Edo itu kan CEO muda yang viral itu loh Bu. Anak muda sukses yang masuk daftar 10 besar top CEO Indonesia. Bahkan dia itu kan pemilik stasiun televisi. Gak mungkin lah masak di panti ini. Gak mungkin Bu. Pasti gak mungkin. Itu rasanya cuma mirip aja. Atau jangan-jangan dia punya kembaran. Ya. Pasti dia punya kembaran. Wah, bisa jadi gosip nih. Betul, Non. Itu Mas Eduardo Wijaya, pemilik televisi itu loh. Non Bella mau bersama Mas Edo? Ayo Non, kita kesini. Mas Edo, hari ini kita kedatangan artis loh. Perkenalkan, ini Non Bella Idol. Silakan ngobrol-ngobrol dulu. Saya permisi sebentar ya. Loh, bentar. Loh, Bel, kok kamu ada di sini? Kalau nggak salah terakhir kita ketemu pas kamu juara idol. Bang Edo, ini beneran Bang Edo? Iya benar. Sedang apa di sini Bang? Kamu lihat kan tadi saya lagi masak, Bang. Buat apa sih Bang Edo repot-repot masak? Bang Edo kan bisa tinggal telepon sekretaris Bang Edo terus minta tolong dia pesenin catering, semuanya beres kan? Kok maunya sih turun ke dapur? Bang Edo nggak takut kotor gitu? Ngapain sih Bang? Aduh Bel, ini cuma masak doang kok. Saya tuh hobi masak dari kecil, Bel. Dan mungkin kamu tahu kalau saya tuh anak tunggal. Jadi ketika saya datang ke panti melihat anak-anak di sini yang tadi itu udah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Jadi apa salahnya kan saya sebulan sekali datang ke sini masak buat mereka dan makan bersama dengan mereka, Bel. Tapi buat apa Bang? Saya nggak ngerti. Bella,
kamu tahu apa yang saya rasakan ketika melihat anak-anak di sini tersenyum, makan masakan saya. Rasanya bahagia, Bang. Dan kamu tahu, udah 2 tahun saya datang ke sini setiap bulan masak buat mereka. Bang Edo sudah masak di sini selama itu Iya. 2 tahun. Kok saya nggak pernah dengar beritanya di televisi? Nggak pernah ada wartawan yang meliput gitu, Bang? Ngapain sih, Bel? Gak ada yang perlu dibesar-besarkan dari hal ini, cuma masak doang. Semua orang bisa masak. Dan niat saya sih cuma pengen menyenangkan adik-adik saya di sini. Lagi pula saya juga ingat pesan dari mama saya. Dia pernah bilang kalau semua yang kita punya, semua yang kita raih, itu adalah pemberian dari Tuhan. Bersyukur kalau kita dikasih berkat berlebih sama Tuhan. Dan saya jauh lebih bersyukur bisa pakai berkat yang Tuhan kasih itu untuk jadi berkat bagi adik-adik di sini. Hitung-hitung ya, itu pelayanan yang bisa saya kerjakan sih, bro. Kamu juga bisa kok, Ben. Kamu seorang bintang, kamu punya banyak talenta, kamu masih muda, kamu bisa menyenangkan banyak orang. Gitu ya, Bang. Menurut Bang Edo, percuma kalau kita sukses, tapi kita nggak berguna bagi orang lain. Jangan kecil hati, Bel. Anak muda yang sukses seperti kamu itu baik. Saya mengikuti perjalanan kamu dari awal sampai kamu menjadi seorang bintang. Saya jujur kagum dengan pencapaian kamu. Namun alangkah baiknya kita diajarkan bagaimana kalau hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Buat saya, Bang Edo luar biasa. Bang Edo pantas disebut bintang muda yang bersinar. Seorang bintang yang berguna bagi banyak orang. Kalau saya malu. Saya nggak pantas disebut bintang. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak pernah berbuat apa-apa untuk orang lain. Saya malu banget. Ngapain malu, Bel? Mungkin kedatangan kamu ke panti bisa bertemu dengan anak-anak, bisa bertemu dengan saya, itu merupakan sesuatu awal yang baru buat kamu melakukan sesuatu. Udah, jangan sedih lagi, mending kita makan nih masakan saya. Ya. Terima kasih, Bang. Nanti saya nyusul ke belakang. Saya mau bicara dulu sama dua asisten saya. Bang Edo duluan aja. Oke, nanti kita makan bareng. Ya, oke, Bang. Acil, Ami. Acil, Ami. Mana aja sih? Harus jajan cilok. Ada apa ya? Soalnya tolong di kecil. Sekarang juga kalian suruh wartawan-wartawan ini pulang. Wah, macam mana? Batalkan semua liputan. Waduh, rugi dong masuk TV kita, bos. Rugi banget. Pokoknya aku nggak mau diliput. No kamera, batalkan. Titik, gak ada bohong. Oke, boses. Aduh, gimana ini? Si bosnya kesambet apa ya? Wah, Dan sekarang kamu telepon gereja Sion. Katakan saya akan menerima undangan nyanyi di acara Natal mereka. Tanpa syarat apapun. Jangan cuma tak kolak. Dan satu lagi, nah satu lagi. Mulai sekarang, setiap hari Minggu kalian harus atur jadwal show saya. Aku mau terima show hanya di sore hari. Minggu pagi, aku khususkan untuk ke gereja. Beribadah ke gereja seperti yang ngerti. Ini bosnya sampai Ngerti? Ya. nah, ya sekarang macam mana kita ini? Bagaimana ini nasib kita bagaimana ini? Acil, Aki. Aku bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan tentang siapa. Aku sadar tanpa Tuhan gak mungkin aku bisa seperti sekarang ini.
Karena itu aku juga mau hidupku berguna, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Ya wes lah, puji Tuhan. Bos saya benar-benar seorang bintang yang luar biasa, yang bangga banget. Keren. Tapi nggak diliput kan? Nggak diliput kan? Ya udah, sekarang begini aja. Kita sama-sama, sama anak-anak, sama Bang Edo, sama Ibu Panti makan bersama. Makan. Kita sambut Natal bersama-sama dengan mereka ya. Yuk, Siap. kita makan yuk. Kita makan. Cepat. Saya makan. Bang, ayo. Tuhan, kiranya ibadah Natal pada malam ini, renungan firman Tuhan pada malam ini, sekali lagi mengingatkan kami bagaimana kami harus merespons Natal dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, menurut Bella Idol tadi yang disebut hidup yang maksimal adalah selalu di bawah lampu sorot. Selalu eksis di media sosial dengan follower jutaan orang. Harus selalu tampil di tempat yang besar dan megah. Segala fasilitas harus bintang 5. Tidak ada waktu untuk urusan ibadah kepada Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Itu menurut Bella Idol. Tapi menurut Bang Edo yang pemilik stasiun televisi terkenal itu, hidup yang maksimal adalah sebulan sekali masak makanan untuk panti asuhan yang kecil. Kebahagiaan waktu lihat anak-anak di panti asuhan itu tersenyum, melayani orang-orang lain tanpa disoroti oleh orang lain. Sudah hidup yang melayani, hidup yang mengosongkan diri menjadi seperti hamba. Dan bukankah hidup seperti itu meneladani teladan Yesus Kristus yang ditemukan oleh orang-orang Majus waktu mereka mengikuti sinar bintang itu? Sudah malam ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 11. Sudah Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 11 saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka
ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, di ayat yang pertama dan kedua kita membaca, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, orang Majus itu berkata, kami telah melihat bintangnya. Saudara, bintang apa itu? Ada orang yang memperkirakan bintang itu adalah komet. Atau itu adalah dua buah planet yang sejajar. Misalnya Venus dan Jupiter sejajar. Kemudian menghasilkan satu bintang yang terang sekali. Atau itu adalah supernova atau ledakan bintang yang lebih besar dari matahari. Jadi bintang yang terang sekali. Yang meledak dengan dahsyat dan dari bumi kelihatan sebagai bintang yang terang. Apa itu? Bintang apa itu? Kita nggak tahu. Tapi itu adalah bintang yang misterius dan ajaib. Yang kita tahu adalah bintang itu muncul waktu kelahiran Yesus. Bintang itu dilihat dari orang dari timur, dari negeri yang jauh oleh orang-orang Majus itu. Bintang itu jadi penunjuk jalan selama berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan. Orang-orang Majus itu, dari tempat yang jauh di timur, sampai ke tempat di mana Yesus berada. Dan waktu bintang itu menuntun orang Majus itu, mereka menemukan yang tidak terduga. Saudara, orang Majus akan menyangka akan bertemu seorang anak bayi keturunan raja yang sedang berkuasa pada waktu itu. Itulah yang pasti ada di dalam pikiran mereka. Itu sebabnya mereka datang ke istana Raja Herodes di Yerusalem. Betapa kagetnya orang-orang Majus itu. Waktu mereka sampai di istana Herodes itu. Karena gak ada satu orang pun yang tahu tentang raja yang baru lahir itu. Nah, kemudian saudara-saudara di ayat yang ke-9 dan ke-11. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka, orang-orang Majus itu, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Saudara-saudara, orang Majus itu selama berminggu-minggu mereka berjalan, melakukan perjalanan ke tanah Israel. Mengira akan bertemu dengan anak kecil keturunan raja yang sedang berkuasa. Yang ada di istana dengan segala kemegahannya, keagungannya, kekayaannya. Dan dikenal oleh semua orang. Tapi ternyata mereka menemukan seorang anak kecil sederhana yang papa mamahnya rakyat biasa, yang tinggal di rumah sederhana, yang orang-orang di sekitar dia nggak tahu siapa dia. Dan di situ, saudara, orang-orang Majus itu sujud menyembah Yesus. Orang-orang Majus tidak menyembah Herodes, tapi mereka menyembah Yesus karena mereka taat pada pimpinan sinar bintang itu. Saudara-saudara, begitu juga dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Tuhan bisa menampakkan bintangnya untuk memimpin engkau dan saya pada pertobatan kepada Tuhan Yesus. Mungkin Tuhan tunjukkan bintang itu untuk supaya kita pergi ke tempat tertentu, ke orang tertentu, ke pelayanan tertentu. Dan tempat atau orang atau pelayanan itu mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi kalau kita taat pada pimpinan Tuhan, di mana sinar bintang itu berhenti, akan ada Tuhan di situ yang akan kita layani dan sembah, yang akan kita kasihi.
Dan ada sesama manusia yang akan kita kasihi dan juga kita layani. Di tempat di mana bintang itu berhenti. Saudara, orang bernama Albert Schweitzer lahir tahun 1875 dan meninggal di tahun 1965. Albert adalah seorang teolog yang hebat. Dia adalah seorang teolog dengan gelar doktor di bidang teologi. Albert menulis satu buku teologi yang terkenal sekali berjudul The Quest of the Historical Jesus. Albert juga adalah seorang pemain piano dan pemain organ yang luar biasa hebatnya. Bahkan dia menulis satu buku tentang bagaimana cara bermain organ. Dan satu lagi, Albert adalah seorang dokter yang hebat. Saudara, kalau Albert Schweitzer mau, dia bisa jadi pendeta sekaligus pemusik yang hebat, sekaligus dokter di kota besar, di negara maju. Tapi tahun 1905, Albert Schweitzer terpanggil untuk meninggalkan semua kesuksesan duniawi dan melayani Tuhan. Saudara, Albert Schweitzer memutuskan untuk pergi ke Afrika dan menjadi misionaris dalam bidang kedokteran. Saudara, di sana, di Afrika Barat, di negara Gabon namanya, Albert melayani banyak orang miskin di daerah Lambarene, negara Gabon. Sudah di tahun 1952, Albert menjadi pemenang hadiah Nobel. Dan dengan uang hadiah sebesar $33.000, dia membangun rumah sakit kusta di Lambarene itu, Gabon itu, di Afrika itu. Sudah dengan uang yang terus dia berhasil kumpulkan, dia terus membangun dan memperluas rumah sakit di Lambarene itu sampai mampu menampung 500 orang pasien sekaligus. Dan di Lambarene itu, saudara, Albert Schweitzer meninggal di tahun 1965 dan dikubur di itu tempat itu, Lambarene itu. Saudara-saudara, sinar bintang pimpinan Tuhan itu sudah membawa seorang Albert Schweitzer itu ke Afrika Barat dan melayani di sana sampai akhir hidupnya. Ini cerita tentang Albert Schweitzer. Saudara, orang yang lain bernama Agnes Boyachiu. Agnes Boyachiu atau yang terkenal dengan nama Mother Teresa atau Bunda Teresa. Lahir tahun 1910 dan meninggal tahun 1997. Saudara, di usia 12 tahun, Agnes sudah bertekad bahwa dia harus mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Di tahun 1946, saudara, Agnes mengalami panggilan khusus. Waktu dia ada di dalam sebuah kereta api, dan panggilan itu adalah untuk menolong dan melayani orang-orang miskin. Saudara, Agnes atau Mother Teresa itu berkata begini, saudara, I see Jesus in every human being. I say to myself, this is hungry Jesus. I must feed him. This is sick Jesus. This one has leprosy or gangrene. I must wash him and tend to him. I serve because I love Jesus. Dia berkata dalam bahasa Indonesianya, aku melihat Yesus di setiap manusia. Aku berkata kepada diriku, ini adalah Yesus yang lapar, aku harus kasih dia makan. Ini adalah Yesus yang sedang sakit. Ini adalah Yesus yang sedang sakit kusta, aku harus membersihkan badannya dan merawat dia. Kalimat terakhir sudah perhatikan baik-baik. Aku melayani karena aku mengasihi Yesus. Sudah sinar bintang pimpinan Tuhan sudah membawa seorang Agnes ke Kalkuta, India, dan melayani di sana sampai akhir hidupnya. Saudara-saudara, waktu saya SMA, waktu saya lulus SMA, sinar bintang pimpinan Tuhan itu membawa saya untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus.
di tahun 1997. Saya nggak pernah mengira akan kuliah di Jogja, tapi sinar bintang pimpinan Tuhan itu membawa saya ke Jogja. Dan di sana saya menemukan panggilan pelayanan saya dalam bidang musik gereja. Sudah buah pelayanan yang nggak pernah saya terpikirkan karena saya orangnya itu sangat pemalu kalau di depan orang banyak. Saya tuh orangnya tidak berani tampil kalau di depan orang banyak. Nggak terpikir akan jadi pemusik. Kemudian saudara-saudara, waktu sinar bintang pimpinan Tuhan itu memimpin saya untuk masuk ke seminari Alkitab di tahun 2014. Saya nggak pernah mengira, tidak pernah terpikir di kepala saya akan melayani di satu gereja di kota Tasikmalaya. Sebelum tahun 2016, saya belum pernah ke Tasikmalaya seumur hidup saya. Tapi sinar bintang pimpinan Tuhan itu akhirnya membawa saya ke Tasikmalaya sampai hari ini. Sesudah ke depannya sinar bintang pimpinan Tuhan itu akan membawa saya ke tempat mana lagi? Saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah kalau bintang itu memimpin, kemanapun sinar bintang pimpinan Tuhan itu memimpin, saya akan taat. Saudara, dalam perjalanan hidup kita masing-masing, Tuhan bisa menampakkan bintangnya untuk membawa kita kepada pertobatan, membawa kita kepada keselamatan di dalam Yesus. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan bisa tampakkan bintangnya untuk memimpin kita, mungkin ke tempat tertentu, ke orang tertentu, ke dalam pelayanan tertentu. Dan tempat atau orang atau pelayanan itu mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi pertanyaannya, apakah engkau melihat sinar bintangnya itu? Apakah engkau melihat sinar bintang pimpinan Tuhan itu? Dan kalau engkau melihat sinar bintang itu, apakah engkau mau ikut pimpinannya? Saudara-saudara, kalau engkau taat pada pimpinan sinar bintang dari Tuhan itu, di tempat sinar itu berhenti, akan ada Tuhan yang akan engkau layani, engkau kasihi, dan engkau sembah. Dan akan ada sesama manusia yang akan engkau kasihi, yang akan engkau layani. Sudah, pertanyaannya adalah, maukah engkau mengikuti sinar bintang pimpinan Tuhan itu? Sudah, mari tundukkan kepala, kita masuk ke saat hening. Saudara-saudara, malam ini di dalam perayaan Natal di akhir tahun 2022 ini, saya merindukan masing-masing kita membuat satu tekad yang sederhana. Satu tekad yang sederhana kita katakan kepada Tuhan malam ini. Untuk engkau yang selama ini belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara-saudara, dalam keheningan ini, apakah ada satu atau dua orang yang berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Aku tidak layak untuk diselamatkan, tapi aku butuh juru selamat. Aku ingin Tuhan Yesus jadi juru selamatku dan Tuhanku. Kalau ada satu atau dua orang yang berkata begitu di dalam hatinya,
Saya mengundang engkau untuk angkat tangan sebentar dan turunkan kembali. Angkat tangan sebentar dan turunkan kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku butuh engkau. Tuhan Yesus terima kasih sudah lahir di dunia ini. Aku mau engkau jadi juru selamat pribadiku. Aku mau engkau menyelamatkan aku. Dan untuk saudara-saudara sekalian yang sudah jadi orang Kristen mungkin bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi merasa hidup saudara banyak dihabiskan untuk hal-hal yang sia-sia. Saudara, malam ini buatlah komitmen sederhana. Saudara, katakan sesuatu. Mungkin engkau mau lebih serius dalam pelayanan. Saudara, katakan tekad itu di dalam doamu. Mungkin kau mau lebih serius belajar Alkitab. Katakan itu, saudara. Mungkin hanya kepingin jadi suami yang lebih baik. Jadi seorang istri yang lebih baik lagi. Seorang papa yang lebih baik lagi. Seorang mama yang lebih baik lagi. Saudara, katakan sesuatu kepada Tuhan malam ini. Saya nggak jawab, bukan hanya kita. Tuhan, malam ini kami percaya bahwa kami ada di tempat ini bukan karena kebetulan. Tapi ada sinar bintang pimpinan Tuhan yang memimpin kami sampai pada ruangan ini di malam hari ini. Dan biarlah kami untuk jemaat-Mu yang mengambil tekad untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan, teguhkanlah. Tuhan, kuatkanlah. Dalam kehidupan yang tidak mudah, Tuhan, kuatkan iman mereka. Untuk rekan-rekan jemaat yang mengambil tekad sederhana pada malam hari ini. Di Natal ini, Tuhan tolonglah. Tuhan, terima kasih untuk perenungan firman-Mu pada malam ini. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bahwa Tuhan Yesus yang telah hadir, telah lahir untuk menebus dosa umat manusia. Bagaimana kau Felix? Ternyata kelihatannya bukan hanya kita saja yang bersuka cita. Dari tadi di luar, ternyata ada anak-anak yang sudah siap ya. Betul, anak-anak sekolah minggu kita masih akan terbawa bahasa mempersembahkan Batak ini. Suatu tarian yang sungguh indah untuk Tuhan. Berarti mereka ini akan apa nih kok gini? Mereka ada yang mau tari pom-pom ya? Ya betul sekali. Jadi ada dari kelas kecil, kelas menengah sampai kelas besar. Yang pertama kita akan melihat nanti tarian dari anak-anak balita. Balita singkatan dari apa Ko Sinsin? Bawah? Bawah 5 tahun. Oh bukan bawah, atas 50 tahun bukan ya? Bawah 50 tahun, bawah 5 tahun. Ya, mereka anak-anak balita ini akan bernyanyi dan menari seperti Daud menari. Mereka akan menarikan Super Duper Christmas Pom Pom. Kemudian akan dilanjutkan kembali dengan kelas yang lebih besar sedikit. Ada Little Light of Mine Dance. Mereka juga akan menari dan nanti terakhir kita ada dari sekolah minggu juga ada choir. Choir dari sekolah minggu, dari kelas besar dengan menyanyikan lagu Yesuslah Raja. Nanti Mari kita sama. dengan vokal grup dari Komisi Wanita. Wah, Untuk Komisi Wanita juga tetap mau bersukacita ya? Ya, Betul-betul semua. sukacita Dari yang luar biasa. penuh sekali. Anak, remaja kemarin sudah malam Natal kemarin Ya. remaja. Halo anak-anak, semua siap menari untuk Tuhan? Sudah siap, Lambaikan ya? tangannya, halo. Ya, oke. Marilah kita sama menyaksikan persembahan tarian Super Duper Christmas Pom Pom dari anak sekolah minggu GKI Sion.
Tepuk tangan Bapak Ibu. Tangan. Ayo. Oh, I loved Christmas time. I remember we used to ride in a sleigh, a horse-drawn sleigh, with all the other children singing songs. It was so much fun. Why, I can almost hear those sleigh bells ringing now. Grandpa, we have a song we'd like to sing for you. Christmas bells are ringing and children's voices singing to welcome in the birth of our King. It's a celebration for all God's creation. Come along and help us to sing. Jesus is the reason we celebrate the season. Christmas is the birth of our King. And Christmas isn't Christmas without the love of Jesus. He is the reason that we sing. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Super duper Christmas, spreading good cheer. If you are down, your frown will soon disappear. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Christmas time is caring and Christmas time is sharing. Tell the world that Jesus is here. Won't you please remember, after this December, to share His love each day of the year. Jesus is the reason we celebrate the season. Christmas is the birth of our King. And Christmas isn't Christmas without the love of Jesus. He is the reason that we sing. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Super duper Christmas, spreading good cheer. If you are down, your frown will soon disappear. So have a super duper Christmas with Jesus this year. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Super duper Christmas, spreading good cheer. If you are down, your frown will soon disappear. So have a super duper Christmas with Jesus this year. So have a super duper Christmas with Jesus this year. Super duper Christmas Pompom dari kelas kecil. Untuk penampilan selanjutnya, tarian dari kelas kecil, The Little Light of Mine Dance dari kelas kecil. Mari kita sama-sama tepuk tangan kembali sekali lagi. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I
Let it shine. The little light of mine dance. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama akan menyaksikan sebuah choir dari Sekolah Minggu GKI Sion. Inilah choir kelas besar GKI Sion Sekolah Minggu dengan lagu Yesuslah Raja. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka biar semangat memuji Tuhan. Lagu Yesuslah Raja adalah lagu ciptaan dari Saudara Frankie Sanjaya. Lagu original ciptaan dari GKI Sion dengan judul Yesuslah Raja. Berkumpul dan bersukacita menyambut Kristus Yesus Sang Raja, karena kasih-Nya yang luar biasa bagi semua yang percaya. Dialah Tuhanku Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Sang Raja damai, penasihat ajaib bagi dunia, Raja atas segala raja. Segala puji, hormat hanya bagi Dia, kemuliaan, kuasa sampai selamanya. Segala puji, hormat hanya bagi Dia, kemuliaan, kuasa, Yesuslah Raja. Berkumpul dan bersukacita menyambut Kristus Yesus Sang Raja, karena kasih-Nya yang luar biasa bagi semua yang percaya. Dialah Tuhanku Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Sang Raja damai, penasihat ajaib bagi dunia, Raja atas segala raja. Segala puji, hormat hanya bagi Dia, kemuliaan, kuasa sampai selamanya. Segala puji, hormat hanya bagi Dia, kemuliaan, kuasa, Yesuslah Raja. Segala puji, hormat hanya bagi Dia, kemuliaan, kuasa sampai selamanya. Segala puji, hormat hanya bagi Dia, kemuliaan, kuasa, Yesuslah Raja. Kemuliaan, kuasa, Yesuslah Raja. Kemuliaan, kuasa, Yesus terus kemuliaan, kuasa, Yesuslah Raja. Ya, inilah penampilan dari anak-anak sekolah minggu.
Baik, ternyata bukan hanya anak-anak saja yang mau bersuka cita malam hari ini. Ada ibu-ibunya ya, Ko Sinsin ya? Betul. Ibu-ibu juga ternyata mau bergoyang. Segala puji, hormat. Mungkin ibu-ibu, kayaknya ibu lebih lucu kayaknya ya, Ko Sinsin ya? Lebih bersemangat. Lebih bersemangat. Mari kita saksikan. Inilah penampilan di puncak acara vokal grup dari Komisi Wanita GKI Sion. Kami persilakan. Tepuk tangannya kurang keras. Ayo kita beri tepuk tangan kembali sekali lagi. Komisi Wanita GKI Sion mengucapkan
Selamat malam Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, baik jemaat Sion maupun tamu undangan yang berkenan untuk bersukacita bersama-sama merayakan Natal bersama GKI Sion. Kami mengundang apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum bergereja secara tetap atau berjemaat di tempat tertentu, kami mengundang Bapak Ibu bisa beribadah bersama-sama kami. Dalam ibadah minggu, kami memiliki 2 kali ibadah minggu, yaitu pukul 7 dan pukul 9 pagi. Bapak Ibu, seluruh rangkaian acara Natal ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa kerja keras dan persiapan yang tidak kenal lelah dari rekan-rekan panitia. Untuk itu, saya mengundang kita semua untuk memberikan apresiasi untuk seluruh panitia Natal Gereja Sion. Kami juga mohon maaf apabila dalam penyambutan kami atau selama acara berlangsung banyak hal yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita isi Natal ini dengan terus mengikuti sinar bintangnya. Niscaya kita akan tetap menemukan Tuhan. Apapun, dimanapun, apapun profesi kita akan senantiasa menemukan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Akhir kata, saya mewakili segenap panitia, seluruh hamba Tuhan GKI Sion, segenap majelis jemaat, mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Selamat Hari Natal. Mari kita sama-sama bersukacita. Kita nyanyikan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah mengakhiri acara kita. Mari kita sama-sama berikan ucapan ke kanan kiri kita. Selamat Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu sekalian yang sudah mengucapkan selamat, kita bisa keluar dari pintu yang sebelah tengah. Jadi kita keluarnya lewat pintu tengah, karena di belakang kita ada sedikit bingkisan Natal yang akan kita sama-sama nikmati. Sekali lagi, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and
Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.